Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man tier list video. Di bannernya Goketsu UR ya, langsung saja. Enggak, lumayan banyak nih perubahannya nih. Si Giryu turun, tapi tetap di atas lah. Sonic naik. Kenapa? Karena Sonic ancaman dia hilang, jadinya di round 2 nggak dapet speed buff. Teman serunya itu berkurang drastis berkat Goketsu UN. Sedang si Tatsu sendiri turun karena ya outburst atau burst damage yang one shotnya si Tatsu ini di outshine banget oleh si Genos ya. Jadi mau gimana lagi. Plus dengan cara-cara lain kayak si Hellfire dan bahkan Goketsu itu sendiri. Mereka berdua sangat disayangkan tidak lagi cara utama, tidak menjadi NPC sekarang ya. Mereka berdua si kembar ini tetap tinggi. Kalau bicara konteks damage tentunya si Genos kemana-mana. Cuman Hellfire kan punya utility lain yang bisa ditawarkan. Sedang si Goketsu itu sendiri menurut gue di kiri ya, di zona hijau. Justru si Goketsu ini ya kayak king lah ya. Pondasi, walau bukan core tapi pondasi yang sangat-sangat diperlukan di tim kalian. Tapi tidak menepis juga kalian tetap harus mampir salah satu antara Hellfire atau Genos. Maksud gua untuk menghindari kalian yang mau fokus full build si Goketsu tanpa Hellfire dan Genos ngap sih. Jadi tetap harus mampir. Sekarang ke tier list keepsake. Ini yang keepsake-nya ya, bagian keepsake-nya. Biasanya antara relasinya dengan Ultra Ulti atau P5-nya atau keduanya. Nah, contohnya sih Atomic ini ya, keepsake-nya ini udah nggak mentingin damage lagi sekarang lah ya. Tapi kalau di server baru ya mungkin bisa diperhitungkan. Cuman yang lebih poin utamanya itu nambah durasi God Mode 1 turn tiap dia ulti. Iya, kalau dia cruel, kalau dia ulti chase yang pakai awaken pasif dia misalnya nggak ada porot, itu dihitung. Makanya keepsake-nya lumayan berharga. Tapi tidak seberharga, tidak sepenting A2-nya. Lebih ke ngesing sih, lebih ke butuh keduanya lah jatuhnya. Butuh keepsake-nya, butuh juga awaken 2-nya. Kenapa harus awaken 2 bang? Karena supaya dijamin untuk follow up, biar nggak nunggu-nunggu atau timing musuh harus di dalam keadaan God mode. Kalau ngandelin damage dia seorang, udah bukan eranya lagi. Nggak mungkin 90% itu terjadi God mode kalau yang ulti si Atomic itu sendiri. Makanya butuh banget A2-nya, keepsake dan A2. Sayang sekali special guard yang ditawarkan Aloy sudah sangat tidak signifikan lah ya. Sudah sangat tidak berarti lah di eranya sekarang ini. Nah, si Goketsu untuk urusan keepsake, gue sih lebih ngevote salah satu dari mereka. Misalnya kalian ambil Genos dan Goketsu, saran gue Genos yang di keepsake kan. Minus 50% attack loh bang, si Goketsu. Jangankan 50%, puri-puri minus 60%, 60% nih. Masih tetap angus tim kalian, apalagi cuma 50%. Plus itu raw ya. Puri-puri langsung tuh all enemies. Sedangkan keepsake-nya Goketsu itu raw debuff 50% attack-nya. Kalau si Genos ditaruh belakang, kalian kudu hoki dan kudu jalan duluan untuk nge-apply debuff-nya itu. Itu pun tetap ke bypass, damage-nya emang terlalu buber-buber. Lebih ke kalau kalian mau unlock DPS role-nya si Goketsu, kalian ambil si keepsake-nya. Menurut gua ya. Sekarang awaken 2 tier list. Nah, di sini juga naik. Kenapa nggak tinggi banget bang? Si Atomic kan sangat berguna sekarang. Pertama dia SSR plus, kedua damage-nya nggak relevan lagi dibanding yang lain.
Dan yang ketiga, kalian butuh keduanya, butuh keepsake dan awaken keduanya. Tidak hanya awaken kedua, tidak hanya keepsake tok, tapi harus keduanya. Kalau mau mencoba dimasukkan di metanya Goketsu UR. Masih berguna awaken kedua mereka nih, menurut gue ya, dan masih signifikan lah jatuhnya. Genos tinggi tapi nggak harus lah menurut gue ya. Nah ini bapak si Goketsu justru lebih harus. Kalau si Gale kenapa tinggi bang? Lebih ke karena dia speedster yang terkini sih ya. Beberapa persen ekstra itu juga penting banget. Kedua, nge-awaken kedua kan si Gale ini akan bikin kalian punya banyak saat untuk ngejar B5-nya. Soalnya B5-nya ciamik sekali. Dan yang terakhir imun stun-nya. Ini berarti bukan berarti kalian harus awaken kedua kan si Gale ya. Kalau kalian punya saat UR banyak ataupun kalian nggak terlalu ngincer B5-nya juga it's okay banget, A1-nya nggak terlalu jomplang banget. Cuman alasan gua naruh dia di S+ itu kira-kira 3 alasan tadi. Sekarang Goketsu UR recommended line up ini yang di core boros. Ini core Drive Knight. Kalau core boros Genosnya diamanin. Kasih God mode-nya si Goketsu kan surrounding ya. Kalau di core Drive Knight satu di bawah itu mungkin DPS kalian entah siapa itu, mungkin Eyesight, mungkin Fascinman V2, intinya yang kalian pakai saat ini yang masih bisa multi lah ya. Sedangkan yang di depan dia itu bisa antara Esper atau Duelist yang mumpuninya. Sedangkan ini yang full setnya, full timnya. Menurut gua kan kayak gini ya, menurut gua kayak gini. Si Genos dikasih evasinya si Gale itu biasanya tank terakhir yang pecah God mode-nya. Turn 2 turn ketunda itu lumayan signifikan di metanya sekarang ini. Terus ini yang recommended untuk diganti kalau duelistnya kalian tidak ambil si Hellfire. Kan berat tuh ngambil Hellfire, ngambil Genos, ngambil Goketsu. Dalam artian full tim sekalipun, apalagi ya awaken 2 tuh. Si Hellfire bisa digantikan si MB. Ataupun yang tadi kalau kalian ternyata sudah punya full set Atomic SSR plus, monggo dicoba. Lumayan tuh berapa kali ulti tuh si King, katakanlah ini kan full limited ya, Kingnya kan awaken 2 sudah jalan 2 kali, pakai Cruel di hero karena ada Genos 3, terus si Atomicnya sendiri jalan 2 kali nanti 5 ekstra turn itu sendiri mentok kapasitas yang ditawarkan si Goketsu. God mode-nya kan mentoknya bisa 5 turn, 10 turn. Dia basicnya 5 tambah 5 dari si Atomic jadi 10 turn coy. Kalau misalnya kalian jalan duluan, itu jangan-jangan di round 1 kalian hanya pakai 1 God mode. Musuh udah pakai 2 tuh. Terus ini tentunya ya tergantung ada Belza gak nih. Oke, itu saja video kali ini mengenai tier listnya Goketsu Banner. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada mau ngasih saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.